Di suatu sore yang cerah, Upin dan Ipin keluar rumah untuk bermain di halaman. Namun, tiba-tiba langit mendung dan hujan mulai turun dengan lebatnya. Mereka pun berlarian masuk ke rumah, tetapi sayangnya, mereka kecewa karena tidak bisa bermain di luar lagi. Tapi kemudian, mereka mendapat ide untuk bermain hujan-hujanan di teras rumah. Mereka saling berlarian, tertawa, dan menikmati setiap tetes hujan yang jatuh. Mereka belajar bahwa tidak ada yang bisa menghentikan kebahagiaan jika kita mencari cara untuk menikmati setiap momen, bahkan saat hujan turun. Kita lanjutkan ceritanya ya adik-adik yang soleh dan soleha baik hati dan penyayang. Kakak akan membacakan ceritanya lagi. Suatu hari, Upin dan Ipin menemukan selembar kertas yang tidak terpakai di rumah. Mereka pun mendapat ide untuk membuat origami. Dengan penuh semangat, mereka mencoba melipat kertas menjadi bentuk-bentuk yang indah. Meskipun awalnya sulit, mereka tidak menyerah. Mereka saling membantu dan belajar bersama-sama. Setelah beberapa saat, mereka berhasil membuat beberapa origami yang cantik. Mereka merasa bangga dengan hasil karyanya dan merasa senang karena sudah berhasil bekerja sama dan mengasah keterampilan baru. Dari kegiatan membuat origami ini, Upin dan Ipin belajar bahwa dengan kesabaran dan kerja keras, mereka bisa menciptakan sesuatu yang indah. Kita lanjutkan ceritanya ya adik-adik yang soleh dan soleha baik hati dan penyayang. Kakak akan membacakan ceritanya lagi. Hari itu, Upin dan Ipin mendapat tugas dari ibu mereka untuk membereskan kamar rumah. Awalnya, mereka merasa malas dan ingin bermain, tetapi mereka ingat pesan ibu bahwa membersihkan kamar adalah tanggung jawab mereka. Dengan semangat, mereka mulai membersihkan kamar mereka. Mereka bekerja sama dengan rapi dan saling membantu. Upin membersihkan meja dan lemari, sementara Ipin menyapu dan menyusun mainan. Setelah selesai, kamar mereka terlihat bersih dan rapi. Mereka merasa bangga dengan hasil kerja keras mereka dan mendapat pujian dari ibu mereka. Dari pengalaman itu, mereka belajar bahwa membersihkan kamar adalah penting dan bisa dilakukan dengan kerja sama dan semangat yang tinggi. Kita lanjutkan ceritanya ya adik-adik yang soleh dan soleha baik hati dan penyayang. Kakak akan membacakan ceritanya lagi. Hari itu, Ibu Upin dan Ipin memberikan tugas baru kepada mereka, mencuci baju. Awalnya, mereka merasa kesal karena terganggu dari permainan mereka. Namun, mereka segera menyadari bahwa ini adalah tanggung jawab mereka. Dengan semangat, mereka menuju ke bak cuci dan mulai mencuci baju. Upin mencuci, sementara Ipin membilas dan menjemur baju. Mereka bekerja sama dengan ceria dan saling membantu. Setelah selesai, mereka melihat baju-baju mereka yang bersih dan harum. Mereka merasa bangga dengan hasil kerja mereka dan berterima kasih kepada ibu mereka yang telah mengajari mereka betapa pentingnya membantu dalam pekerjaan rumah tangga. Dari pengalaman itu, mereka belajar bahwa bekerja sama dan berkontribusi dalam rumah tangga adalah tindakan yang mulia. Kita lanjutkan ceritanya ya adik-adik yang soleh dan soleha baik hati dan penyayang. Kakak akan membacakan ceritanya lagi. Hari itu, Ibu Upin dan Ipin meminta mereka untuk membersihkan piring-piring kotor di dapur. Awalnya, mereka merasa malas dan bosan karena terganggu dari permainan mereka. Namun, mereka sadar bahwa ini adalah tugas mereka sebagai bagian dari keluarga. Dengan semangat, mereka mulai membersihkan piring satu persatu. Upin mencuci, sementara Ipin membilas dan menata piring yang sudah bersih. Mereka bekerja sama dengan cekatan dan tertib. Setelah selesai, mereka melihat dapur yang bersih dan rapi. Mereka merasa bangga dengan hasil kerja mereka dan berterima kasih kepada ibu mereka yang telah mengajari mereka pentingnya membantu dalam pekerjaan rumah tangga. Dari pengalaman itu, mereka belajar bahwa bekerja sama dan berkontribusi dalam rumah tangga adalah sikap yang baik. Kita lanjutkan ceritanya ya adik-adik yang soleh dan soleha baik hati dan penyayang. Kakak akan membacakan ceritanya lagi. Suatu hari, Upin dan Ipin menemukan sepeda kesayangan mereka rusak. Awalnya, mereka merasa kecewa, tapi kemudian mereka memutuskan untuk memperbaikinya sendiri. Dengan bantuan buku panduan, mereka belajar cara memperbaiki sepeda. Mereka bekerja sama dengan tekun, satu mengencangkan baut, yang lain mengatur rantai. Meskipun ada beberapa kesalahan dan kebingungan, mereka tidak menyerah. Akhirnya, setelah beberapa jam, sepeda itu kembali berfungsi seperti semula. Upin dan Ipin merasa bangga dengan hasil kerja mereka. Mereka belajar bahwa dengan tekad dan kerja keras, mereka bisa mengatasi masalah dan memperbaiki sesuatu yang rusak.
Pengalaman itu mengajarkan mereka tentang pentingnya ketekunan dan kerjasama. Kita lanjutkan ceritanya ya adik-adik yang soleh dan soleha baik hati dan penyayang. Kakak akan membacakan ceritanya lagi. Suatu pagi cerah di desa kecil, Upin dan Ipin bertemu dengan kakek rajin yang sedang sibuk memanen apel di kebunnya. Kakek terlihat kesulitan karena banyaknya apel yang harus dipanen. Tanpa ragu, Upin dan Ipin menawarkan bantuan mereka. Dengan semangat yang tinggi, mereka membantu kakek memanen apel satu persatu. Mereka bekerja dengan tekun dan gembira, saling membantu dan saling tertawa. Setelah selesai, kakek sangat bersyukur atas bantuan mereka. Dia berterima kasih kepada Upin dan Ipin, dan memberi mereka beberapa apel sebagai imbalan. Upin dan Ipin merasa bahagia karena telah membantu orang lain dan belajar tentang kebaikan hati serta rasa sukacita dalam berbagi. Kita lanjutkan ceritanya ya adik-adik yang soleh dan soleha baik hati dan penyayang. Kakak akan membacakan ceritanya lagi. Di sebuah desa yang ramai, Nenek Puan pergi ke pasar untuk membeli sayuran segar. Dia meminta bantuan Upin dan Ipin untuk menemaninya. Dengan senang hati, Upin dan Ipin menggandeng tangan Nenek Puan. Mereka berjalan menyusuri pasar sambil menolong nenek memilih sayuran yang terbaik. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Pak Tukang Sayur yang sedang kesulitan membawa barang. Tanpa pikir panjang, Upin dan Ipin menawarkan bantuan mereka. Akhirnya, mereka selesai berbelanja dan pulang ke rumah dengan bahagia. Nenek Puan sangat bersyukur atas bantuan dan kebaikan hati Upin dan Ipin. Mereka belajar bahwa tolong-menolong merupakan tindakan yang baik dan bisa membuat orang lain bahagia. Kita lanjutkan ceritanya ya adik-adik yang soleh dan soleha baik hati dan penyayang. Kakak akan membacakan ceritanya lagi. Di pagi yang cerah, ayah sedang sibuk merawat kebun belakang rumah. Dia memanggil Upin dan Ipin untuk menemaninya. Tanpa ragu, Upin dan Ipin segera datang. Mereka membantu ayah membersihkan kebun, menyiram tanaman, dan menanam bibit-bibit baru. Selama berkebun, ayah memberikan pengetahuan tentang tanaman kepada Upin dan Ipin. Mereka belajar betapa pentingnya menjaga lingkungan dan memahami proses tumbuh kembang tanaman. Setelah selesai, ayah merasa senang melihat kebersamaan mereka. Upin dan Ipin juga merasa bahagia karena telah membantu ayah dan belajar hal baru tentang berkebun. Mereka menyadari pentingnya bekerja sama dan menjaga alam. Kita lanjutkan ceritanya ya adik-adik yang soleh dan soleha baik hati dan penyayang. Kakak akan membacakan ceritanya lagi. Suatu pagi yang cerah, ibu meminta bantuan Upin dan Ipin untuk menyiram bunga di halaman rumah. Tanpa ragu, mereka berdua segera mengambil selang air dan ember. Mereka berdua dengan antusias menyiram bunga-bunga yang terpencar di halaman. Sambil bekerja, mereka juga berbicara tentang pentingnya merawat tanaman dan lingkungan. Saat mereka hampir selesai, tiba-tiba langit mulai mendung. Upin dan Ipin langsung bergegas membantu ibu membawa peralatan ke dalam rumah untuk menghindari hujan. Meskipun cuaca menjadi tidak bersahabat, mereka tetap bersemangat untuk membantu dan belajar bersama ibu. Dari pengalaman ini, Upin dan Ipin semakin mengerti pentingnya kerja sama dan kepedulian terhadap lingkungan.